Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan kami menyapa para tamu undangan yang terhormat, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selamat pagi, Prof. Yang kami hormati Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Sigit Reliantoro MSc. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati juga staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Riza Damanik. Selamat pagi, Bapak. Yang terhormat Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Bapak Agus Himawan Widianto. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Insinyur Putu Rahwidiasa MBA CIPM. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati Direktur Sales, yang kami hormati Direktur Sales dan Marketing PT Tirta Fresindo Jaya, Bapak Riko Sistanto. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati juga Direktur Le Minerale PT Tirta Fresindo Jaya, Bapak Febri. Selamat pagi, Pak. Dan yang terhormat National Field Promotion Manager PT Tirta Fresindo Jaya, Bapak Dovin Siregar. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati Kepala Bidang Riayah Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Dr. Ismail Cawidu MSI. Selamat pagi, Bapak. Yang terhormat Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Haji Bukhori Sail At-Takhiri LCMA. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati juga Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Haji M. Farid F. Saenong MA MSI PhD. Selamat pagi, Bapak. Yang terhormat Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Laksamana Purnawirawan Dr. Andes Kiai Haji Asep Saifuddin SHMH. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati juga Kepala Sekretariat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Haji Mubarok SHMSI. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat Direktur Utama Istiqlal Global Fund Mulyono Loji MSI. Selamat pagi, Pak. Yang kami hormati juga Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tipraya MA. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat Direktur Madrasah Istiqlal Dr. Andes Muhammad Taufikur Rahman MA. Pagi, Pak. Yang kami hormati Direktur Voice of Istiqlal Hajah Rosita Tandos PhD dan juga seluruh kolaborator kegiatan hari ini, yaitu Ketum Gerakan Pasti, Ibu Naning Adiwoso. Selamat pagi, Ibu. Yang terhormat CEO dan Co-founder Green Hope, Bapak Tommy Cipta Jaya. Selamat pagi, Pak Tommy. Yang kami hormati juga CEO Jubelo, Bapak Fahri Reza Abdillah. Selamat pagi, Bapak. Dan yang terakhir dan tidak kita lupakan, serta tamu undangan dan seluruh karyawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang hadir pada pagi hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk menyemangati juga nih sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini. Betul sekali, Non. Sebelumnya, Bang, kalau kata pepatah apa? Kalau kata orang Betawi nih, Non, minuman Betawi namanya selendang mayang. Cakep. Ikan asin pasti berduri. Kalau katanya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, kalau itu kata orang Betawi, Bang. Kalau kata anak zaman sekarang, Bapak dan Ibu, agar silaturahmi tidak terputus, kenalan itu harus. Maka izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Abang None Jakarta dengan... Perkenalkan, nama saya Bang Nadif, Muhammad Nadif Ilyasa. Dan saya juga Non Silika yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di acara Gerakan Istiqlal Tanam Pohon, lestari dalam harmoni lingkungan antara Istiqlal Global Fund, Gerakan Pasti, Green Hope, Jubelo, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Perumda Pasar Jaya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya juga dengan acara hari ini kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder dan pendukung acara, yaitu ada PT Tata Metal Lestari, PT Impact Pratama, dan juga PT Suparma Tbk. Baik.
Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan rundown ataupun rangkaian acara yang akan kita laksanakan bersama-sama. Acara yang pertama yaitu dibuka dengan pembukaan, Lalu dilanjutkan dengan laporan dari inisiator program, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan juga dengan penandatanganan PKS antara Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Perumda Pasar Jaya. rangkaian selanjutnya yaitu deklarasi zona khas ataupun kuliner halal aman sehat Istiqlal. Dan dilanjutkan dengan deklarasi komitmen membangun ekosistem hijau. Dilanjutkan dengan simbolis penyerahan pohon dari kolaborator untuk Imam Besar dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Rangkaian selanjutnya yaitu senam ataupun warming up. Dilanjutkan juga dengan jalan sehat di area Masjid Istiqlal. Selanjutnya yaitu penanaman pohon secara simbolis di area Masjid Istiqlal. Lalu nanti juga akan sarapan ataupun coffee break dan juga diakhiri dengan pengundian door prize. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu adalah laporan inisiator program oleh Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Bapak Mulyono Loji MSI. Kepada Bapak Mulyono Loji MSI, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar Imah. Sebelum kami lanjutkan untuk menyapa tamu-tamu istimewa kita pada pagi hari ini, kami ingin mengundang mitra atau kolaborator untuk lingkungan hijau. Kami undang Bapak Tommy, CEO dan co-founder Green Hope, untuk membersamai kami di sini. Sekaligus kami perkenalkan beliau ini sebagai produsen plastik yang mudah terurai dengan berbagai penghargaan internasional. Merapat Pak, jadi tidak ada jarak Pak di antara kita. Kemudian kami juga ingin undang teman kami dari Jubelo, Ibu Anggi, silakan ke depan. Oh ya. Dari Gerakan Pasti Bu Anggi. Kita berikan aplaus untuk Ibu Anggi. Beliaulah yang menyiapkan untuk kita semua ini. Terakhir kami ingin undang dari teman Jubelo, Mas Reza. Kita berikan aplaus. Baik. Makasih Mas Fari. Kayaknya harus pantun dulu nih Pak Imam Besar, izin Pak biar tadi bukan cuma MC-nya nih Pak Tommy Boleh pantun nggak? Boleh ya Pak Berangkat ke Istiqlal, hati tenang. Cakep. Dilanjut nggak? Lagi terang, tidak berawan. Artinya Pak. Wow, butuh artinya ya? Iya. Siapa yang suka kebersihan, itu dia orang rupawan. Baik, Bapak Imam Besar dan para tamu kami yang istimewa pada pagi hari ini, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, sangat panjang seperti tadi disampaikan oleh MC, tapi semua yang hadir pada hari ini adalah tamu-tamu yang sangat istimewa. Kami ingin sampaikan bahwa kami ini adalah kolaborator Ada Pak Tommy, beliau dari Green Hope, satu perusahaan yang bergerak di bidang produsen plastik yang mudah terurai yang menggunakan teknologi oksium dan ekoplast. Nanti akan dijelaskan sedikit saja karena cuacanya memang sudah agak panas Pak Tommy Kemudian Mas Reza, beliau dari Jollibee yang sangat terkenal dengan teknologi penguraian sampahnya. Dan Gerakan Pasti Ibu Anggi yang selalu membangun awareness kita terhadap lingkungan. Beliaulah, ini adalah kick off-nya Pak Tommy, Pak Reza dan Mbak Anggi.
Dan kita secara reguler ke depan, ya bisa setiap bulan kita akan mengadakan satu kegiatan kolaborasi di Istiqlal untuk menjaga Istiqlal ini sebagai model untuk merawat dan melestarikan lingkungan kita bersama. Saya ingin memberikan kesempatan untuk memberikan stage sedikit Pak Tommy dengan teman-teman kita yang hadir di sini. Silakan. Ya. Selamat pagi, assalamualaikum saudara-saudara sekalian, saudari sekalian di sini. Mohon izin, Bapak Imam Besar, kami mewakili kolaborator di sini sangat berterima kasih ya diterima seperti keluarga, sangat spesial. Dan di lingkungan yang begitu asri, rumah ibadah yang begitu merupakan simbol kebanggaan kita semua. Dan pertama-tama saya juga terima kasih kepada Pak Mulyono ini. Bisa terjadi seperti ini visi beliau juga yang benar-benar menjahit semuanya. Karena kalau kita bicara lestari, kita bicara kelestarian. Dari pengalaman kami, itu isu kelestarian itu adalah isu dua hal. Satu itu, jadi lestari itu adalah gaya hidup di mana kita bisa berkesinambungan, tidak pinjam dari anak cucu. Benar gak? Gaya hidup di mana tidak merusak bumi ini, rumah ibadah ini, dan bumi pertiwi Indonesia. Tidak pinjam dari anak cucu yang berikutnya. Tidak merusak. Nah, lestari itu merupakan pertama-tama dari renungan kami itu isu moral. Itu isu di mana kita udah sering dengar iman adalah bagian dari kebersihan. Jadi tepat sekali diluncurkan program seperti ini di sini. Karena disinilah iman kami disirami, dibesarkan, dan diayomi, dan diajarkan, dan di role modeling. Ya. Kedua, kelestarian itu isu sistemik. Artinya tuh harus kolaborasi semuanya dari hulu, seperti Green Hope merupakan penyedia teknologi ramah lingkungan dan bioplastik, sehingga jejak karbon kita turun, sampai hilir Jubelo waste managementnya, sampahnya tidak tercemar, tidak mencemari dan bisa dipisah-pisahkan. Dan tentunya rumah ibadah ini semua kegiatan operasionalnya harus merasuki menjadi bagian dari warga. Nah, dan pemerintah kita juga yang mengayomi. Jadi kerjasama seperti itu mutlak harus terjadi. Tanpa visi kebersamaan seperti ini, kelestarian tidak akan tercapai. Jadi kami sangat senang, kami merasa terhormat dianggap menjadi bagian dari keluarga kolaborasi ini. Dan terima kasih, mungkin kami terakhir kami tutup dengan bilang bahwa kami berharap kegiatan kelestarian ini sendiri akan lestari. Jadi bukan hanya start saja seru-seruan, tapi benar-benar berkelanjutan dan menjadi contoh untuk semua rumah ibadah di Republik NKRI ini. Setuju semuanya? Dan dimulai dari sini di titik nolnya ya. Terima kasih atas kesempatannya berbagi. Terima kasih Pak Tommy. Ya. Mbak Anggi dari Gerakan Pasti, silakan Mbak. Ya, kasih state dikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak yang terhormat Pak Imam Besar, Pak Nazarudin, Pak Profesor Dokter, Bu Naning, Bu Fafa, ada ketua kami hadir di sini. Perkenalkan, kami dari Gerakan Pasti sangat berbangga hati sekali, berbahagia sekali pagi ini ada di sini dikasih sehat, ketemu keluarga Istiqlal. Senang sekali, kami Gerakan Pasti adalah Gerakan Plastik Akal Sehat Indonesia. Kami berbangga sekali ada di kolaborasi ini. Kami memiliki 4 pilar: edukasi, sosialisasi, kolaborasi. Ini kolaborasi kita hari ini sudah terrealisasi. Dan terakhir, kami harapkan ada transformasi. Jadi bagian dari membangun ekosistem hijau di wilayah Istiqlal itu menjadi sesuatu yang sangat kami nantikan. Kami siap mensupport agar kegiatan ini sustain untuk bumi yang lebih hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Besar dan juga para peserta lainnya di sini. Saya Reza dari Jubelo. Kami merupakan perusahaan teknologi di bidang pengelolaan sampah. Kami bertujuan untuk mengurai sampah agar tidak tercemar terhadap lingkungan. Saya sangat senang sekali hari ini karena semua berkolaborasi di sini. Kita menciptakan lingkungan yang lebih baik, apalagi di tempat ibadah ini yang menjadi titik nolnya untuk kita bisa gerakan ini tertular juga ke tempat-tempat lain atau daerah-daerah lainnya. Dan juga saya juga terima kasih kepada Pak Tommy,
dari Istiqlal juga dan juga dari Gerakan Pasti untuk kolaborator ini karena kita ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk penerus-penerus kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dan terakhir kami ingin perkenalkan dari semua ini didesain dan seperti tadi disampaikan Pak Tommy, ini dijahit dan disiapkan oleh teman-teman kita semua di Istiqlal. Ini manajernya Pak Anol. Ya, kami persilakan Bapak Anol untuk ke depan. Ya, ini sekaligus kami perkenalkan Bapak Anol yang mengkoordinasikan kita semuanya ini untuk kegiatan-kegiatan kita pada pagi hari ini dan seterusnya kita akan berkolaborasi dengan teman-teman ini. Makasih Pak Imam Besar, semua tamu-tamu kita yang istimewa pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mulyono JMSI atas laporannya dan juga pihak-pihak yang terkait. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Bapak Agus Himawan Widianto. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Insinyur Sigit Riantoro sebagai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Pengurusan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Bapak Riza, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Bapak Insinyur Putu Rawidiasa, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pimpinan dan pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan hidayahnya. Maka pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini untuk melakukan serangkaian acara di mana salah satunya adalah penandatanganan perjanjian kerjasama bersama dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang mana sebagai langkah positif bagi kedua belah pihak. Kita akan menciptakan sebuah jalan yang membawa kita ke arah pencapaian tujuan bersama melalui Istiqlal Mart. Ini sebagai bentuk sinergisitas antara pengelola Masjid Istiqlal dan Perumda Pasar Jaya. Dan kerjasama ini juga sebagai komitmen kami untuk meningkatkan inovasi dan pelayanan kepada masyarakat. Perjanjian ini juga mencerminkan bahwa kami bisa saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta sinergi yang positif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan para undangan yang terhormat, penting diketahui perjanjian ini bukan hanya tentang pelaksanaan kerja, melainkan juga tentang membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan dan integritas. Kami berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab dan mencapai kesuksesan bersama dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku. Mari kita bersama-sama menjalankan komitmen ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Dengan perjanjian yang akan kita tandatangani, kita akan bersama-sama untuk mensukseskan tujuan kita. Saya berterima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam acara ini sehingga penandatanganan hari ini dapat berlangsung dan kerjasama dapat terlaksana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Insinyur Putu Rawidiasa MBA CIPM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasain ala urudin yawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Bapak Riza Damanik, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Insinyur Sigit Riantoro, Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK, Bapak Agus Himawan, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak sebutkan satu persatu. Tadi ada Pak Tommy juga, Bu Naning, Mbak Anggi, terima kasih, dan juga tentunya yang tuan rumah Pak Mulyono ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Imam Besar untuk mengenalkan dulu sedikit tentang KNKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mungkin banyak dari Ibu Pak yang belum pernah mendengar ya. KNKS dibentuk
dengan peraturan Presiden tahun 2020. Ketuanya adalah Bapak Presiden dengan Wakil Ketua Bapak Wakil Presiden dan Pak Wakil Presiden sebagai Ketua Harian. Kami mendapat amanah untuk membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ada cukup banyak program yang dilaksanakan dari sekitar 30, salah satunya adalah zona kuliner halal, aman, dan sehat. Sebagaimana Bapak Ibu juga pernah mendengar bahwa tahun ini, tahun 2024, tanggal 17 Oktober, semua makanan dan minuman harus tersertifikasi halal. Ini adalah ketentuan dalam undang-undang kita. Nah, salah satu program inilah kami maksudkan untuk membantu para pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, untuk menyiapkan diri dan menyelesaikan kewajiban di dalam sertifikasi halalnya. Nah, beberapa proyek yang dijalankan zona kuliner halal, aman, dan sehat ini, pertama dibantu oleh Kementerian Koperasi untuk mendapatkan NIB-nya. Ada Pak Riza di sini. Kita dibantu oleh Kementerian Koperasi. Kemudian untuk menilai aman dan sehat dilakukan sertifikasi halal, hygiene, dan sanitasi oleh Kementerian Kesehatan. Dan sertifikasi halalnya tentu oleh BPJPH. Nah, ini merupakan lintas kementerian dan lembaga di dalam satu program yang sebenarnya sederhana. Satu program yang sederhana di dalam satu kawasan, ada banyak kuliner yang disertifikasi halal, juga diperiksa kesehatannya, tidak boleh ada borak, tidak boleh ada Listeria coli, dan seterusnya. Itu makna dari program zona kuliner halal, aman, dan sehat. Kami laporkan Pak Imam Besar, kita sudah ada pilot di 7 daerah, ada di Makassar, ada di Riau, kemudian di Jakarta sendiri, ada di Surabaya, di Kediri, dan beberapa kota lainnya. Sudah ada 7. Di sini merupakan pola zona kuliner halaman sehat pertama di Indonesia, ada di lingkungan masjid. Dan ini ada di masjid kebanggaan kita semua, Masjid Istiqlal. Terima kasih Pak Imam Besar, Bapak Ibu pengurus harian Masjid Istiqlal yang telah memperkenankan kami untuk kita bersinergi. Insya Allah ini akan kita kawal bersama. Demikian saja kami laporkan Pak Imam Besar, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putu atas sambutannya. Rangkaian acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Bapak Nasaruddin Umar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'bad. Yang saya hormati, kita hormati, dan kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ada sahabat kita ya, Pak Sigit, Pak Riza, Pak Agus Himawan ya. Kemudian Pak Putu, Pak Febri, Mas Riko, dan Pak Dorfin ya, Pak Tommy, Pak Hari, dan Bu Naning, teman-teman dari pengurus Masjid Istiqlal, kawan-kawan semua yang hadir. Hari ini yang paling berbahagia adalah malaikat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, seandainya bumi ini besok pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Bayangkan hadis ini dahsyat kan? Kalau besok pasti dunia ini kiamat, Nabi masih mewanti-wanti kita, tetaplah kalian menanam pohon. Betapa pentingnya pohon ini. Hadis Nabi lagi yang lain mengatakan begini, Al-ardu masjidun, bumi ini adalah masjid. Kalau masjid itu kan harus bersih, harus sehat, harus suci, harus indah, estetik. Semua orang harus santun, tunduk, damai di dalamnya. Itu masjid. Jadi al-ardu masjidun, bumi ini adalah tempat sujud. Bumi adalah masjid. Ada ayat, wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Segala sesuatu ini bertasbih,
Apa itu bertasbih? Memuji, mencintai, dan pasrah kepada Tuhan. Tidak mungkin ada pujian tanpa ada cinta. Tidak mungkin ada cinta tanpa ada emosi. Dengan demikian, segala sesuatu sekecil apapun pasir itu, serangga itu, semuanya memiliki emosi. Kalau segala sesuatu memiliki emosi, maka kita pun perlu ada persentuhan emosi satu sama lain. Tidak boleh menjadikan alam semesta ini hanya benda mati. Ya, saya baru membaca hasil penelitian dari Amerika, itu Profesor Abraham, ya, dan Profesor Ruben dari Prancis. Dua ilmuwan yang menyimpulkan bahwa tidak ada benda mati. Batu-batu yang diam pasif itu pun juga itu punya energi dan punya bentuk komunikasi dengan siapapun. Jadi artificial intelligence sekarang ini membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa memang tidak ada benda mati. Kalau tidak ada benda mati, maka kita pun juga harus memperlakukan mereka itu sebagai saudara kembaran kita, kan? Gak boleh memperlakukan alam semesta ini hanya sebagai objek. Ya. Ibnu Arabi mengatakan, semua ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Langit itu suami, bumi ini istri. Mereka itu akrab sekali, intim sekali. Contoh buat kita semuanya. Kalau sang suami akan berhubungan intim dengan istrinya, tidak to the point, tapi melakukan Kama Sutra juga, kan? Nah, ada mendung bersaut-sautan, juga ada kilat, ada guntur. Itu isyarat sang suami akan menghampiri istrinya. Orgasme juga terjadi. Orgasmenya itu ditandai juga keluarnya cairan masuk di rahim ibu pertiwi, maka lahirlah anak alam raya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan ini. Mematahkan ranting pohon, apa bedanya kalau menjewer telinga anak manusia? Pasti bapak kandungnya marah, ibu kandungnya marah, kan? Maka itu minta izinlah kalau ingin menebang pohon, minta izin kalau ingin menyembelih binatang. Haram hukum jadi makan tanpa membaca basmalah. Apa itu basmalah? Dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Asmaul Husna itu induknya adalah Ar-Rahman. 99 nama Tuhan itu kalau dipadatkan itu adalah simpulnya Ar-Rahim. Itu Ummul Asma. Nah, dengan demikian, kalau dipadatkan Al-Quran ini menjadi satu kata, maka kata itu adalah cinta. Maka hiduplah dengan cinta. Dan cinta bukan hanya sesama manusia, tapi cinta dengan bersama saudara kembaran kita, alam semesta. Dan katakanlah hari ini, tidak ada benda mati. Terima kasih kepada seluruh partner kita. Mari kita menguji coba kesimpulan kita pada hari ini dengan menjadikan Istiqlal sebagai wahana untuk membudidayakan ide-ide kita. Teman-teman dari instansi lain, mari menjadikan Istiqlal ini sebagai lokus manifestation of our idea to hear. Mari kita mengjawentahkan gagasan-gagasan kita. Teman-teman dari Pak Teten juga sering kesini, Mas Menteri Kesehatan, ya. Jadi kawan-kawan dari lingkungan hidup juga ya sering kesini. Mari kita menjadikan gagasan kita laboratoriumnya di masjid ini. Percontohan di masjid. Insya Allah masjid ini, Istiqlal ini akan menjadi umbrella untuk seluruh masjid dan musala di Indonesia, bahkan juga untuk dunia. Hari ini hari bersejarah buat kita semuanya. Untuk itu mari kita rayakan hari bersejarah ini di hari yang mulia, hari Jumat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami persilakan kepada bapak-bapak sekalian untuk memulai perjanjian kerjasama yang tersedia di atas panggung. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian atas penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Perumda Pasar Jaya. Perjanjian kerjasama ini diberisikan tentang pelaksanaan program PAP dan MAM Store Perumda Pasar Jaya pada Istiqlal Mart di Masjid Istiqlal. Dan kami juga mempersilakan kepada rekan-rekan dokumentasi ataupun media untuk melakukan sesi dokumentasi. Boleh kalau mau maju sedikit ke depan dipersilakan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah atas keuangan IGF. Dan yang terakhir didampingi dengan Bapak Aan Yugiatomo selaku Direktur Digital IGF.
Dipersilakan juga untuk rekan-rekan media mengabadikan sesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Istiqlal Global Fund Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Minang Bites. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media dan dokumentasi untuk melakukan dokumentasi pada sesi ini. Dengan penandatanganan ini, perjanjian kerjasama antara Istiqlal Global Fund dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Minang Bites resmi dilakukan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas partisipasinya. Sedang berlangsung penandatanganan kerjasama antara Istiqlal Global Fund Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan Minang Bites. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilakan kepada Bapak-Bapak segera merapat. Baik, kami coba untuk memandu pada sesi foto bersama kali ini. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Boleh kita berikan apresiasi Bapak dan Ibu hadirin sekalian atas deklarasi komitmen pada hari ini juga. Luar biasa ya Bang, banyak sekali agenda-agenda yang resmi terjadi pada hari ini, bersejarah nih. Betul sekali, perjanjian kerjasama. Lalu tadi juga sudah ada khas. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan media dan dokumentasi untuk melakukan sesi dokumentasi kembali. Baik, kami akan memulai menghitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Karena selanjutnya kita akan sama-sama melaksanakan prosesi deklarasi komitmen membangun ekosistem hijau antara para kolaborator, yaitu Istiqlal Global Fund, Gerakan Pasti, Green Hope, dan juga Jubelo. Oleh karena itu kami mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Insinyur Sigit Reliantoro MSc. Selanjutnya kami mengundang Kepala Bidang Riayah Badan Pengelola Masjid Istiqlal Bapak Dr. Ismail Cawidu MSI. Dan kami juga mengundang Sekretaris Jenderal Gerakan Pasti Ibu Variati Johan, CEO, dan juga co-founder Green Hope Bapak Tommy Cipta Jaya, dan juga CEO Jubelo Bapak Fahri Reza Abdillah untuk maju ke depan dan naik ke atas panggung untuk melakukan deklarasi komitmen membangun ekosistem hijau secara bersama. Kami juga mengundang rekan-rekan media untuk dapat mendokumentasikan sesi deklarasi komitmen membangun ekosistem hijau antara para kolaborator Istiqlal Global Fund, Gerakan Pasti, Green Hope, dan Jubelo. Baik, kami harap dengan adanya deklarasi komitmen membangun ekosistem hijau ini bisa menjaga lingkungan juga kelestarian hijau yang ada di Masjid Istiqlal non Silika. Betul sekali, seperti yang tadi sudah disampaikan juga ya oleh Bapak Imam Besar Bang. Betul sekali. Semoga nantinya ekosistem juga yang ada di Masjid Istiqlal dapat menjadi semakin asri. Betul. Dan bermanfaat untuk semua kalangan. Dan membuat nyaman umat-umat muslim untuk beribadah di Masjid Istiqlal tentunya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berikan apresiasi yang luar biasa pada pagi hari ini. Izin menghitung mundur untuk sesi dokumentasi. Baik, dipersilakan rekan-rekan media. 3, 2, 1. Baik, Prof. Baik, dengan penyerahan sesi penyerahan pohon kepada Imam Besar Masjid Istiqlal resmi bahwa saat ini telah terjadi kerjasama antara Green Hope dan juga Masjid Istiqlal untuk menjaga kelestarian lingkungan antara Masjid Istiqlal. Tapi kita sudah resmi mendapatkan penyerahan dari pemerintah 2 lokasi baru ya untuk pengembangan pendidikan. Satu di Jalan Suryo. Kami juga mohon kepada teman-teman untuk ikut menghijaukan Jalan Suryo. Dan yang kedua adalah di Jalan Keramat Raya. Sekarang dalam proses pembangunan untuk madrasah Istiqlal, dan di situ adalah untuk perguruan tinggi Masjid Istiqlal. Ketiga-tiganya ini nanti insya Allah akan kita hijaukan.
Mudah-mudahan nanti akan bertambah. Kita rencanakan akan ada pondok pesantren Istiqlal di satu tempat yang boardingnya di situ, dan semuanya akan menjadi lambang kehijauan untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik, memasuki rangkaian acara yang selanjutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Bukhori Sail At-Tahiri LCMA selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama konsentrasi untuk membaca doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan barokahnya, memberikan hidayahnya pada kita semua, dan apa yang kita cita-citakan kita rencanakan berhasil dengan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabarakan ala sahbi rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduna riqqa wa anta lam tazal ala dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli katsir wa ya jabira kulli katsir wa anta muyassira kulli 'asir. Rabbana la tu'akhidna innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanadz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khairal ma jara bil qalam birahmatika ya arhamar rahimin wa la taftah lana sariratan ala ru'usil khalaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bukhori yang telah memandu doa. Baik, rangkaian acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu non silika ataupun acara inti pada pagi hari ini, yaitu melakukan senam bersama dilanjutkan dengan jalan sehat, di mana sedikit informasi pada jalan sehat nanti Bapak Ibu sekalian akan bertemu dengan pit stop 1, di mana pit stop 1 tersebut ada di pintu Ar-Rozak yang akan dilangsungkan dengan pembagian air minum. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, di sana ada air minum di pit stop 1. Dan di pit stop kedua yaitu pengumpulan dan pemilahan sampah yang berada di pintu As-Salam. Dan tidak lupa juga untuk di garis finish nanti Bapak dan Ibu sekalian mengambil nomor door prize non silika. Betul sekali, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu hadirin sekalian nanti di garis finish mengambil nomor door prize, karena nanti di akhir acara akan ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk dikasih jarak sedikit antar barisan, boleh ke tangan-tangannya. Oke, coba dulu. Ini dibuka selebar waktu, kedua telapak kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri.
Jadi memancing pertanyaan, hari ini kita melakukan istiqlal tanam pohon, dilestari dalam harmoni lingkungan topiknya ya. Insya Allah kita akan mengobsesikan istiqlal itu sebagai masjid percontohan bukan saja di Indonesia tapi dalam dunia internasional. Kita sudah mendapatkan international award ya, dan AIDS ini adalah salah satu award yang sangat bergengsi dari Bank Dunia, diperoleh karena lingkungan sehat di Istiqlal, yang kedua penghematan energi, kemudian yang ketiga estetika, dan keempat adalah kebersihan Istiqlal. Jadi Istiqlal ini sudah juga mengantongi sertifikat ISO, juga beberapa penghargaan lokal dan internasional kita peroleh pasca renovasi. Karena itu teman-teman media mohon kerjasamanya semuanya ya, supaya agar Masjid Istiqlal ini bisa menjadi oase spiritual di metropolitan Jakarta. Setiap malam Jumat di sini, bagi kawan-kawan yang mungkin resah menanggung di hatinya, datanglah menuntaskan di Istiqlal malam Jumat. Di situ ada makan rupiah, baca sirah, bersanji, baca Quran dan kontemplasi. Dan malam Jumat akan datang, kita akan adakan mulai sampai jam 7 pagi dari malam sampai subuh. Dan di sini juga di Istiqlal ada baru pendidikan, ada mulai pendidikan bayi TK sampai ke S3. Di sini juga ada apa yang kita sebut dengan IDF, Istiqlal Global Fund, itu semacam bisnis centernya. Dan kita juga di sini ada semacam library-nya yang kerjasama dengan Amerika Serikat, China, dan Mesir dan semua buku-buku yang di negara tersebut bisa diakses, bahkan bisa di-copy masukkan, kita mendapatkan lisensi untuk mendapatkan keyboardnya bisa diakses. Dan Istiqlal juga ini bisa menjadi sebuah budaya menjadi koordinator industri seni internasional di Masjid ini, di misalnya diizinkan sebagai ketua. Juga kita berharap masa depan Istiqlal ini bisa memberikan kontribusi pengukurannya kepada masyarakat. Nah, hari ini bagian daripada perjalanan kita melakukan gerakan menanam, kemudian juga penghematan energi, dan juga paling penting penyelamatan lingkungan. Tadi mendemonstrasikan tentang plastik ya, yang begitu berbahayanya kalau kita tidak melakukan manajemen. Nah, karena itu teman-teman media mohon disosialisasikan apa yang kita sedang kembangkan Istiqlal. Dan saya mengimbau kepada seluruh masjid, 800.000 masjid Indonesia tidak termasuk musola, itu akan bisa mengikuti pola yang dilakukan Istiqlal. Mari kita menyelamatkan lingkungan berbasis masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Izin, Prof, saya mau nanya, ini kan tidak hanya mengenai lingkungan saja acara hari ini, tapi juga terkait dengan zona khas yang dari KNKS. Gimana menurut Bapak supaya zona khas ini bisa lebih masif ya, khususnya untuk di masjid? Mungkin sebagai masjid utamanya Indonesia bisa memberikan himbauan gitu ke masjid lainnya. Terima kasih. Ini satu paket KNKS ini adalah luar biasa. Teman-teman KNKS ini diketuai oleh Presiden, wakil ketuanya adalah Wapres. Saya kira tidak ada organisasi lembaga semewah KNKS ini. Ketuanya jadi nggak tahu bertanggung jawab kemana. Nah, karena ini kan ketua umumnya adalah Presiden, wakilnya adalah Wapres. Jadi tanggung jawabnya kemana? Jadi itu satu bukti bahwa pemerintah itu memberikan prioritas terhadap pengelolaan ya segala sesuatu yang berbau. Dan saya juga ingatkan kepada teman-teman kita non-muslim, jangan merasa terancam dengan adanya KNKS, dengan adanya syariah produk. Itu bukan berarti bahwa selangkah lagi akan masuk ke Jakarta seperti media-media asing. No, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa justru produk-produk syariah itu dikonsumsi, digunakan oleh non-muslim juga. Ya, seperti suku retail itu yang banyak memanfaatkan itu justru mayoritas non-muslim. Ya, jadi ini adalah hanya sistem model perekonomian yang ala Indonesia, ala Islam, dan ini tidak ada kaitannya dengan ideologi.
Karena itu saya minta kepada siapapun juga jangan ada kekhawatiran kalau di mana misalnya ada perbankan syariah, ada surat syariah, ada ekonomi syariah, macam-macam syariah, ada rumah sakit syariah, ada pariwisata syariah. No, itu tidak ada kaitannya dengan ideologi dan itu adalah kesadaran lingkungan dan itu Islam rahmat dari alamin universal. Istiqlal ini buktinya ya. Acara-acara yang kita lakukan di sini tidak pernah kita melupakan tetangga kita yang non muslim. Ya, jadi kesejahteraan Istiqlal itu motonya bukan hanya umat Islam, tapi keluarga bangsa Indonesia. Mari kita bersatu di bawah ambrella Istiqlal, maka inilah the real Pancasila. Ada lagi pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Pak Putu ya, Direktur KNKS, bagaimana tanggapan Pak sebagai pimpinan KNKS bersama dengan Istiqlal yang kita sekolah Indonesia. Harapannya ya Pak, mungkin dengan KNKS bisa disertai dengan zona asli Jakarta. Terima kasih, kami tentunya sangat bersyukur sekali kerjasama dengan Istiqlal karena ini merupakan pertemuan yang sangat luar biasa ya, pertama kali di masjid dan ini akan tentunya akan diikuti oleh masjid sesuai dengan bimbingan dari Pak Imam Besar. Itu saja dari kami. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih teman-teman, silakan.